Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bu Fira akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan. Ketika kalian SMP, apakah ada masalah ketika pada pelaksanaan ujian nasional? Mulai dari pengawasan, mulai dari soal, apakah ada masalah? Atau ketika olimpiade, mulai dari pelaksanaan juga, mulai dari soal, terus mulai dari koreksian, dan juga dilihat dari TMMS dan PISA, apakah ini ada masalah. Nah, nanti untuk uraian masalah ini akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Ketika ini TMMS untuk tahun 99, Indonesia ini pada peringkat 34 dari 38, 2003 peringkat 35 dari 46, 2007 peringkat 36 dari 49, kemudian 2011 peringkat 38 dari 42 negara. Dilihat dari tahun ke tahun, ternyata Indonesia mengalami penurunan. Dan untuk peringkat pertama adalah Korea dan tingkat yang kedua adalah Singapura. Kita seharusnya perlu belajar bagaimana proses pendidikan Korea dan Singapura sehingga Indonesia bisa meniru atau mencontoh pendidikan yang ada di sana sehingga tidak tertinggal jauh dari negara-negara yang lainnya. Kemudian refleksi untuk TMS tahun 2017. Berdasarkan diagram yang sudah disajikan, hanya 5% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal dalam kategori tinggi, sedangkan 71% siswa Korea sanggup. 70% siswa Indonesia hanya dapat mengerjakan soal-soal dalam kategori rendah, yang soal-soal ini hanya memerlukan pengetahuan ataupun hafalan saja, belum pemikiran secara kritis lebih menjauh lagi. Kemudian, bagaimana pencapaian siswa Indonesia? Dilihat dari rankingnya, siswa Indonesia skornya atau rankingnya itu 45 dari 48 negara, sangat tertinggal sekali dari negara-negara yang lainnya. Bahkan untuk skor matematika itu ranking 45 dari 50 negara yang mengikuti. Ini perlu dikaji lebih jauh sehingga matematika ini bisa naik ke atas sehingga tidak terlalu ranking terendah dari negara-negara yang lainnya. Kemudian bagaimana pencapaian siswa Indonesia? Dilihat dari gambar diagram, secara umum siswa Indonesia lemah di semua aspek konten maupun kognitif, baik matematika maupun sains. Namun diagnosa secara mendalam menemukan hal-hal yang sudah dikuasai, juga hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga diagnosa ini diharapkan nanti bisa menaikkan ranking Indonesia di mata dunia. Kemudian ini disajikan tabel PISA. Tahun 2000 ini jumlah pesertanya 41. Peringkatnya 39 untuk matematika. 2003 peringkatnya 38 dari 40. Kemudian 2006 peringkat 50 dari 57. 2009 peringkat 61 dari 65. Dari ranking yang sudah disajikan ini juga tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan, bahkan ini sangat kurang sekali. Kemudian tren pencapaian Indonesia PISA dari 2009 sampai 2015. Kita lihat matematika itu juga sangat rendah sekali dari tahun ke tahunnya. Kemudian perkembangan kurikulum di Indonesia. Tahun 45 ada namanya kurikulum rencana pembelajaran. Kemudian dari tahun 55 sampai 65 itu ada rencana pendidikan dasar. Kemudian mungkin kalian terlalu jauh ya, mungkin kita lihat di akhir-akhir 2006 itu ada KTSP, kemudian 2015 itu ada kurikulum 2013, kemudian kembali lagi ke KTSP, kemudian kembali lagi ke kurikulum 2013. Untuk itu pergantian kurikulum ini sangat membingungkan ataupun sangat berdampak sekali pada pendidikan di Indonesia, terutama juga guru juga berdampak, siswa pun juga berdampak akibat perubahan kurikulum yang sering-sering berganti.
Di sini disediakan beberapa slide, nanti coba dikerjakan di Elma. Saya kira pertemuan ini bisa saya akhiri, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di Elma. Sekian dari Bu Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.